Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Dinur Golonda dengan NIM 23021110600051. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pengerjaan modul 13.3.2 dari Cisco Packet Tracer, yaitu tentang use ping and traceroute to test network connectivity. Ini bagian physical mode-nya, karena saya akan menggunakan yang physical mode. Oke, di sini sendiri terdapat tiga objektif, yaitu yang pertama menggunakan ping command untuk melakukan testing network secara basic. Yang kedua menggunakan tracer atau traceroute di sini untuk mengetes konektivitas dan mentrace paket-paket yang ada di jaringan. Dan yang part keempat melakukan troubleshooting dari topologinya ini, jika terdapat masalah di topologinya. Oke, langsung saja kita masuk ke part yang pertama, yaitu menggunakan ping command. Yang pertama ini kita disuruh untuk melakukan ping dari PCA. From PCA, ping the default gateway using the IPv4 address atau Gigabit Ethernet 001. Interface of R1. Ini merupakan default gateway-nya. Kita langsung coba saja. Ini sudah aktif untuk PC-nya. Kita masuk ke desktop, lalu command prompt, lalu kita coba ping 192.168.1.1. Nah, ini pingnya berhasil. Example for ICMP have 32 bits. Oke, ada 4 ICMP yang dikirimkan di sini dan reply-nya. So, oke. Lalu kita juga bisa untuk melakukan ping ini uh, di bagian IPv6-nya yang ini. Kita coba saja langsung ping 201 db 8 akad 1.1. Ini merupakan IPv6 dari default gateway-nya. Oke, pingnya berhasil dan zero loss untuk kedua pingnya. Lalu from PCA ping the address listed in the following table: average round trip dan time to leave atau TTL dari IPv4 atau hop limit dari IPv6. Jadi kita disuruh untuk mencatat apa average round trip time-nya atau dalam millisecond dan TTL atau hop limitnya. Ini untuk yang ping pertama ini ping ke diri sendiri atau ping ke PC-nya itu sendiri. Jadi PC ini dapat juga untuk mengeping dirinya sendiri. 92.168.1.10 di sini. Nah, untuk average round trip-nya ini sendiri untuk yang di ping ke diri sendiri itu 4 millisecond. Ini didapatkan dari time yang di sini, keempat time ini, lalu dibagi dengan 4. Total 10 ms, 3 ms, 4 ms, lalu dibagi 4. Untuk time to live-nya yaitu 128. Nah, bisa dilihat di sini untuk time to live dari network device dan PC itu beda. Jadi untuk network device ini secara default time to live-nya adalah 255. Nah, untuk PC atau untuk komputer itu time to live-nya adalah 128 secara default. Oke, kita langsung coba saja. Ini untuk yang kedua. Ini merupakan IPv6 dari PC ini. Ping 001 db 8 akad 1.10. Oke, ini juga berhasil untuk coverage round trip-nya yaitu 3 millisecond dan TTL-nya itu 128. Langsung saja masuk ke yang ketiga, yaitu ini untuk R1-nya atau router 1.
192.168.1.1. Nah, untuk average-nya itu 0 millisecond karena di sini dapat dilihat bahwa untuk time yang tiga yang pertama ini itu di bawah 1 millisecond. Jadi ini tidak akan terhitung sebagai time to live-nya. Jadi average-nya ini akan tercatat sebagai 0 millisecond. Lalu untuk TTL ini yaitu 255. Oke, untuk dari selanjutnya story-nya average dan TTL ke yang ini S2 satu sama average kan TTL-nya 255. Lalu yang IPv6 dari switch 1 average-nya 0 millisecond, TTL-nya tetap 255. Lalu ini untuk port yang port G00 yang ada di R1. Langsung saja kita coba ping 64.100.0.2. Oke, average-nya tetap 0 millisecond dan TTL-nya 255. Untuk IPv6-nya 201 db8 akad 2. Belum ada komen pingnya. Ini average-nya tetap 0 millisecond dan TTL-nya itu 255. Lalu kita masuk ke port yang ini, yang G000 yang ada di ISP. Ini untuk IP address-nya itu 64.100.0.1. Oke, pingnya sukses. Seperti biasa untuk ping yang pertama ini yaitu yang request timeout ini untuk mendapatkan ARP cache-nya. Jadi pasti dia akan timeout. Namun yang selanjutnya ini sukses. Dan time to untuk average-nya ini average round trip-nya 0 millisecond dan time to live-nya ini berkurang 1. Nah, kenapa yang tadi tidak berkurang? Padahal dia sudah terhitung sebagai suatu lompatan atau suatu hop pada network itu. Karena dari PCA sampai R1 ini itu berada di satu LAN yang sama. Jadi dia tidak akan terhitung sebagai hop ke network yang lain. Jadi dia akan terhitung hop jika dia sudah keluar dari R1 ini. Jadi dari R1 yaitu G000 ini ke ISP G000 ini akan terhitung sebagai satu hop atau satu lompatan dalam network. Jadi time to live-nya ini akan berkurang 1. Oke, next kita akan coba untuk melakukan ping ke IPv6-nya. Ini 1. Oke, sama untuk time to live-nya dan average round trip-nya ini 0 millisecond. Ini sama ya. Lalu next kita akan mengeping ke ini ke port G001 yang ada di ISP. Jadi yang ini G001
Kita coba langsung saja. Ping 209.165.200.225. Oke, ini hostnya unreachable, pasti ada masalah di ISP-nya ini. Tapi nanti kita akan fix di part yang ketiga. Oke, kita coba juga untuk IPv6-nya yang G001 ini. Ping 2001 DB8 akad 200 225. Oke, request timeout. Request timeout juga. Request timeout. Oke, ini juga tidak berhasil untuk pingnya. Selanjutnya kita akan melakukan ping ke bagian eksternalnya ini. Kita coba ping 209.165.200.226. Ini sama juga untuk host destination unreachable, put request timeout, dan unreachable. Next, kita ping untuk IPv6-nya 001 DB akad DB8 akad 200.226. Ini untuk yang eksternalnya IPv6. Ini harusnya juga gagal. Oke, request timeout. Lalu kita langsung saja masuk ke step yang kedua. Step yang kedua kita akan melakukan ping dari switch 1 ke eksternal yang ada di sini. Yang dari switch 1 itu kita akan memping ISP dan eksternalnya menggunakan ping IPv4 dan IPv6. Untuk pertama kita akan setup dulu untuk konsol kabelnya agar kita bisa melakukan me, agar kita bisa menghubungkan PC ini dengan switch 1 untuk terminalnya. Ini untuk konsol kabelnya ada di rear. Oke, kita masuk aja langsung ke terminal, lalu oke. Nah, kita sudah masuk ke terminal dari switch 1. Kita enable, coba kita ping ISP-nya. Ping ISP-nya itu adalah yang G000 ini. Ping bukan yang ISP-nya itu yang ini. 209 coba. 209 titik 165 titik 200 225. Ini request timeout unreachable, request timeout unreachable, dan sukses rate-nya itu 0%. Coba kita coba untuk yang G00-nya dulu. 64.100.0.1. Ini sukses untuk G001-nya sendiri. Coba untuk IPv6 G00,
Maksudnya tadi 2001 DB8 akad 1. Ini juga sukses. Oh, ini gagal. Nah, ini kenapa untuk IPv4-nya ini sukses untuk yang G000. Ini sukses karena konektivitasnya itu sudah benar. Tapi untuk yang IPv6-nya ini gagal. Ini artinya gagal ya kalau ada titik seperti ini artinya request timeout. Kalau tanda seru itu artinya sukses. Itu kenapa? Karena di paket tracer sendiri itu untuk default gateway-nya dari IPv6 dari switch ini tidak di set secara default. Jadi untuk dalam pengaplikasian nyatanya harusnya ini akan terset secara default untuk default gateway-nya. Namun di paket tracer ini tidak terset. Makanya dia untuk ping dari IPv6-nya tadi itu gagal. Oke, kita coba ping untuk yang G001 ini sudah, ini gagal. Network request timeout dan network unreachable. Lalu kita coba IPv6-nya ping 2001 DB8 akad 200 200 225. Request timeout, request timeout, request timeout. Oke, ini juga gagal. Berarti ada permasalahan dalam topologi jaringannya. Coba kita ping ke eksternalnya. Kita coba ping 209.168.1.1.10 titik 1.226. Timeout, network unreachable, timeout, network unreachable. Oke, ini juga gagal. Lalu kita coba juga untuk IPv6-nya 2001 DB8 akad 200.226. Timeout, 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 timeout. Okay, what are the ping result from S1 to ISP and external? Ini untuk port yang G00 ini itu successful. Tapi untuk G001 dari ISP ini gagal karena network unreachable, dan untuk eksternal itu gagal. Kedua-dua pingnya. Oke, yang kedua kita menggunakan tracer dan traceroute command for basic network testing. Yang pertama dari PCA gunakan tracer command to external. From PCA berarti di command prompt. Nah, untuk tracer command ini sendiri dia akan melakukan tracing kemana langkah-langkah dari ping kita ini agar mencapai tujuan. Langsung coba saja tracer 209.165 226 ini untuk eksternalnya. Oke, ini hop ke router. Ini berjalan, ini hop ke G000, ini berjalan, tapi hop dari G00
G0 ke G001 ini di timeout. Jadi dia akan terus menerus mengulangi langkah ini. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini itu tidak berhasil, lalu dia balik lagi, lalu ulang di request lagi, lalu tidak berhasil, lalu balik lagi, dan kan begitu seterusnya. Kita langsung saja Ctrl C untuk menghentikan langkah ini karena ini sudah bolak-balik untuk paketnya dan tidak berhasil untuk dikirimkan. Oke, kita menggunakan tracer command ini menggunakan IPv6 2001 db8 akad 200 226. Ini traceroute. Oke, ini sama. Ini dia akan mengeping dari sini ke sini, lalu balik lagi, lalu ke sini lagi, lalu balik lagi. Jadi dia akan terus-menerus seperti itu. Berarti ini tandanya dia tidak berhasil untuk melakukan tracingnya karena dia sudah bolak-balik untuk paketnya. Lalu step kedua dari switch 1 menggunakan tracer command to external. Dari switch 1 berarti dari terminal. Kita close saja ini. Langsung saja trace route ke eksternal. Trace route 209.165.200.226. Sama host unreachable, timeout, host unreachable, timeout. Oke, ini juga tidak berhasil untuk tracingnya karena ini paketnya tidak sampai ke eksternal. Additional, you can use to press enter after typing traceroute and the prompt explore this option. Jadi untuk traceroute ini ada beberapa option, nanti akan dijelaskan. Available option ini ada limitasinya untuk dipakai tracer. Nah, ini ada link untuk melihat komen-komen yang ada di ping untuk di Cisco pakai tracer. Cuman ini saya tidak akan klik di sini karena ini akan membuat untuk sisa page-nya yang lain itu akan menghilang. Jadi coba kita lihat saja langsung untuk itu ada di sini untuk linknya untuk melihat komen-komen yang bisa ada di ping. Bisa dilihat untuk tadi tanda seru itu artinya setiap poin ini sukses atau mendapatkan reply yang sesuai. Titik itu artinya requestnya memberikan reply timeout atau tidak berhasil. Untuk U itu berarti destination unreachable atau ada error pada PDU yang yang diterima oleh destination. Key itu berarti source coin, destination itu terlalu besi atau bisa dibilang terlalu overload. Untuk M ini tidak bisa memfragmentasi. Untuk tanda tanya itu tidak diketahui untuk paketnya. Untuk tanda dan ini paket lifetime itu telah exceeded atau telah melebihi batas waktu. Ini dapat dilihat juga untuk berapa langkah-langkah melakukan ping. Pokoknya di sini dapat dilihat untuk komen-komen yang bisa kita lakukan di ping. Oke, kita langsung saja ke next.
part ketiga, melakukan koreksi terhadap network connectivity yang terjadi pada ISP. Karena ISP tadi kita lihat itu terjadi beberapa kesalahan konektivitas, jadi kita harus melakukan perbaikan untuk konektivitas networknya di sini. Dari terminal S1 kita melakukan SSH ke ISP router menggunakan G00 interface to correct the problem. Jadi kita akan melakukan SSH. Nah, SSH sendiri itu kepanjangan dari Secure Shell. Jadi kita bisa untuk mengakses terminal dari network atau dari host lain itu menggunakan terminal yang ada di perangkat kita. Jadi misalnya kita dari switch 1 ingin melakukan SSH ke IP yang ada di port G00 dari ISP untuk memperbaiki konektivitas yang ada di ISP. Karena kita tahu tadi bahwa untuk permasalahan konektivitas ini untuk yang kita lihat dari tracer tadi, kita lihat bahwa untuk paketnya itu bolak-balik dari ISP ke router. Jadi sudah pasti untuk permasalahannya itu terdapat pada ISP-nya. Kita masuk saja ke terminal S1. Kita SSH sebagai admin. Lalu masuk ke 64.100.0.1. Itu merupakan port dari ISP yang bagian ini. G000-nya. Kita coba. Nah, untuk passwordnya ini adalah kelas. Untuk passwordnya kelas. Kelas. Oke. Ini kita sudah masuk ke terminal dari port G000 yang ada di ISP. Kita akan menggunakan show command untuk melihat apa permasalahan yang ada di ISP ini sampai paketnya itu tidak bisa terkirim dengan baik. Kita show run ini untuk memperlihatkan running config-nya. Space. No IP. Sudah benar. Nah, kita sudah dapat untuk permasalahannya di sini. Bisa dilihat bahwa IP address yang ada di Gigabit Ethernet 001 ini tidak sesuai dengan IP address yang seharusnya diaplikasikan ke sini. Untuk Gigabit Ethernet 001 ini harusnya IP address-nya yaitu yang ini 209.165.200.225. Lalu untuk subnet mask-nya ini juga salah. Ini menggunakan prefix 24 dan seharusnya di sini menggunakan prefix 27. Dan untuk IPv6 address-nya ini juga salah. Ini yang harusnya kita alokasikan ke IPv6 address-nya. Jadi mungkin ini yang harus kita perbaiki. Kita coba juga untuk show IP config, show IP interface brief untuk memperlihatkan yang mana yang up. Nah, untuk Gigabit Ethernet 001 ini sudah up, tapi untuk IP-nya ini salah. Kita lihat juga untuk IPv6-nya. Ya, ini juga sudah up, tapi ini salah. Untuk Gigabit Ethernet 001. Jadi kita akan masuk ke configure terminal untuk memperbaiki kesalahan ini. Configure terminal, lalu kita masuk ke interface dari G001. Lalu kita hapus dulu untuk IPv4-nya dengan perintah no IP address 192.168.8.1 lalu 255.255.0. Next kita set untuk IP address dari IPv4-nya. IP address
209 titik 1 209 165 titik 200 titik 225. Lalu untuk subnet masknya 255.255.225.224. Ini untuk prefix slash 27. Next, kita hapus juga untuk IPv6-nya. No IPv6 address 2001 DB8 akad 201 225. Oh ya, prefixnya ini prefix 64. 64 ya. Oke, untuk lalu kita set untuk IPv6 address-nya. IPv6 address 2001 DB8 akad 200 lalu 225 dengan prefix 64. Lalu kita set untuk link lokal address-nya juga karena di sini disuruh v6 address fe 80 fe 80 225 sebagai link lokal. Lalu no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Secara overall ini sudah untuk pengerjaan untuk perbaikan konektivitas dari ISP-nya. Kita tinggal melakukan tes dari konektivitas itu sendiri. Lalu verify end-to-end konektivitas dari PCA, ping dan tracer command to verify end-to-end connectivity to the external server. Oke, dari PCA lalu ping, lalu command prompt, lakukan ping 209 titik 165 titik 200 226. Coba ini salah 165 200. Oke. Oke, berhasil untuk pingnya. Lalu kita tracer. Oke, trace complete. Ini sudah berhasil juga untuk trace-nya. Kita coba lagi untuk menggunakan IPv6-nya. DB8 akad 200 226. Berhasil. Ini juga berhasil. Oke, next menggunakan extended ping command. Jadi di command prompt kita bisa untuk mengextend komen-komen dari ping ini. Contohnya kita ping,
kita bisa menggunakan N yaitu count-nya, V untuk toss-nya, dan T untuk targetnya. T ini untuk melakukan ping secara terus-menerus. Jadi kita akan misal langsung saja saya peragakan untuk ping P 209.165.200.226. Dia akan secara terus-menerus melakukan ping ke IP yang kita tentukan sampai kita memberhentikan ping ini. Jadi kan untuk yang biasanya itu pingnya itu berjumlah 4. Nah, kalau menggunakan header T, untuk kalau menggunakan komen T ini dia akan melakukan ping secara terus-menerus. To illustrate the result when a host is unreachable, shut down the gigabit Ethernet 001 interface on the ISP router from switch 1. Oke, kita coba melakukan shutdown. Kita langsung saja masuk ke terminal. Oke, ISP ini kebetulan lagi di interface G001. Kita langsung saja menggunakan command shutdown di interface ini yang ada di ISP tentunya. Nah, dapat dilihat bahwa di sini destination host unreachable karena kita melakukan shutdown di interface-nya tadi. Re-enable the gigabit Ethernet. Oke. Melakukan re-enable. Kita gunakan no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Oke, sudah berjalan kembali. Untuk melakukan mengstop komen ini kita gunakan Ctrl C. Nah, ini dia akan stop untuk yang header T-nya tadi. The above step can be repeated address to obtain an ICMP error message. What ICMP error message did you receive? ICMP error message yaitu destination host unreachable dan request timeout yang saya terima saat di shutdown tadi. Shutdown. Oke, sudah tadi. Sudah kita no shutdown. Step kedua yaitu test network connectivity from R1 network using Cisco device. Oke, kita akan masuk dulu ke R1 untuk ke G001 yang ada di R1 menggunakan SSH tadi. Jadi kita langsung saja gunakan ini dari terminal switch ya. Kita exit dulu, exit, lalu kita SSH R1 SSH lower admin G001 192.168.1.1. Passwordnya ini kelas. Oke, kita sudah masuk ke terminal R1-nya. Kita lakukan ping 209.165.200.226. Oke, ini untuk pingnya successful. The exclamation point indicates the ping was successful ya. Ini untuk tanda serunya ini artinya pingnya ini sukses. Because the local table was configured on you can ping external v4 on external network.
using hostname configure from R1. Jadi kita bisa langsung melakukan ping external v4. Ini sukses juga. What is the address used? Jadi address yang digunakan untuk ping external v4 ini adalah 209.165.200.226. In the privilege exec mode, there are more options available in the ping command at the command line. Type ping and enter. Use IP as the protocol. Oke, kita gunakan ping. Nah, ini untuk protokolnya IPv6. Target IP address-nya 201 db8 angkat 200 226. Oke, coba lagi IPv6 201 db8 angkat 200 226. Ini harus 2 untuk titik 2-nya. 226. Repeat call-nya enter. Ini datagramnya default. Extended command-nya 0. Sweep range of size-nya 0. Oke, untuk ping-nya juga successful menggunakan extended. You can use extended to observe where is a network issue. Start ping command with a repeat count. Then shut down the gigabit ethernet. Oke, kita coba menggunakan ping lalu IPv6 IPv4 209 titik 165 200.225 di sini. Repeat count-nya itu 50.000. Oke, no. Nah, ini dia akan secara terus-menerus mengeping sampai 50.000. Sampai 50.000. Then shut down the gigabit ethernet interface on ISP router. Gigabit interface ini terminalnya sedang digunakan, jadi mungkin dari command prompt saja. Gigabit ethernet 001 interface itu kita coba SSH untuk ke ISP-nya. SSHL admin 64.100.0.1. Ini kelas. Kita coba masuk ke configure terminal, lalu interface G001, interface G001, lalu kita shutdown. Disable interface on ISP. Kita coba lihat dari terminal tadi. Nah, dapat lihat di sini timeout, unreachable, timeout, unreachable, timeout, unreachable. Jadi kita bisa melakukan tracking apa permasalahan dari
interface ini saat kita melakukan disable di salah satu interface-nya. Berarti di sini terdapat masalah pada interface G001 pada pada ISP. From the SSH session enable gigabit ethernet. Oke, di enable lagi untuk gigabit ethernet ISP-nya. Oh, no shutdown. Coba dari terminal. Oke, ini sudah berjalan lagi. Sudah sukses lagi. Oke, untuk keseluruhannya ini mungkin sudah saya kerjakan di terminal ini bisa dilihat bahwa untuk pingnya ada beberapa yang successful dan ada beberapa yang unreachable tadi saat dimatikan untuk interface gigabit ethernet 001. Kita coba okay, the letter U in the result destination is unreachable. Ping command is extremely useful when troubleshooting. Jadi ping ini sangat berguna saat kita ingin melihat apa permasalahan dari jaringan yang kita miliki. Okay, in the PT activity window, click check result to verify all the assessment items and connectivity. Check result. Oke, ini sudah dapat dilihat bahwa saya sudah mengerjakan semuanya. Yang artinya ini completionnya sudah 100%. Di sini juga terdapat beberapa reflection question. What could prevent a ping or traceroute response from reaching the originating device beside the network connectivity issue? Beberapa yang bisa mempengaruhi ini mungkin adalah Windows Firewall. Baru terdapat lag atau overload pada jaringan, ini juga bisa mempengaruhi. Lalu ada kesalahan IP, ini juga bisa mempengaruhi. Dan utamanya tadi adalah Windows Firewall atau firewall dari komputer kita itu bisa mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Karena biasanya firewall ini akan membatasi jaringan-jaringan yang bisa terkoneksi dengan laptop atau laptop komputer atau PC kita. If you ping a non-existent IP address on the remote network such as 209, what is the message displayed by the ping command? What does this mean? If you ping a valid host and receive this response, should you check? Jika kita pingnya IP yang tidak ada ya, kita coba. Misal kita ping 209.165.200.227. Nah, ini yang akan muncul pada error message-nya yaitu request timeout. Nah, request timeout ini sendiri akan muncul saat selama 4 second itu sebuah ping itu tidak mencapai tujuan. Jadi selama 4 detik kalau pingnya itu tidak didapatkan untuk IP address-nya, maka dia akan membalikan request timeout dan package-nya itu akan 100% lost atau exceeded. Ini merupakan message yang akan kita dapat. Lalu next, if you ping an address that does not exist any network in your topology 168.5.3, what is the message display by the ping command? Misal 192.168.5.3.
looping. Di sini dia akan mendapatkan sebuah error, yaitu destination unreachable atau yang kodenya U tadi. Berarti ada destinasinya ini tidak bisa didapatkan. Jadi destination host ini unreachable. Oke, mungkin untuk pengerjaan modul kali ini cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kesalahan, dan di sini completionnya juga sudah 100 dan kuesionya sudah saya jawab. Baik, terima kasih sudah mau menyimak. Selamat pagi.